Ya, kembali lagi di channel Edukasana School. Sekarang saya akan membahas soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut di kuadran 1 dari sin 340 derajat, cos 1070 derajat, tan 275 derajat, dan sekan 115 derajat. Di sini yang dimaksudkan kuadran 1 itu berarti yang kurang dari 90 derajat. Berarti keempat soal ini kalian ubah dalam bentuk kurang dari 90 derajat. Kita mulai dari yang pertama, sin 340. Yang paling mendekati, yang berrelasi atau berkaitan dengan 340 itu 360 atau 180. Ya, benar. 360. Jadi 360 dikurangi berapa supaya menjadi 340? Berarti 360 dikurangi 20. Jadinya kan 340. Dan 340 ini berada di kuadran berapa? Kuadran itu kan ada 4 ya. Ya, 340 itu berada di kuadran yang keempat. Kalau di kuadran yang keempat, nilai sin adalah negatif. Jadi, sama dengan negatif sin 20 derajat. Gitu. Selanjutnya yang B, cos 1070 derajat. Karena 1070 derajat ini adalah lebih dari 1 kali putaran, berarti kita pakai rumus yang terakhir, yang ada K-nya, bilangan bulat. Yang paling mendekati ini adalah 2 kali putaran. Berarti 2 kali 360 ditambah sisanya supaya menjadi 1070. Ditambah 352. Berarti sama dengan cos 300. Oh ya, maaf, ini 350 ya. Ini 350. Berarti sama dengan cos 350. Loh Bu, 350 itu kan belum di kuadran 1. Ya udah, kita ubah dulu. Kita ubah lagi ke kuadran 1. Cos 350 itu sama dengan yang paling mendekati itu 360, berarti 360 dikurangi 10 supaya menjadi 350. Kemudian ingat-ingat lagi, 350 ini maksudnya di kuadran 1, 2, 3 atau 4. Ya, 350 itu masuknya di kuadran yang keempat. Di kuadran yang keempat, nilai cos adalah positif. Berarti sama dengan cos 10 derajat. Yang ketiga, tan 275. Berarti sama dengan yang paling mendekati itu 360, berarti 360 dikurangi 85. 275 itu berada di kuadran yang keempat. Sehingga tannya nilainya negatif, berarti negatif tan 85. Yang terakhir, sekan 115 derajat. Yang paling mendekati antara 360 sama 180 adalah yang 180. Berarti 180 dikurangi 65 supaya menjadi 115. Untuk menentukan nilai positif atau negatif dari sekan ini, ingat-ingat lagi, 115 itu masuknya di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Iya, masuknya di kuadran yang kedua, sehingga nilai sekannya negatif, berarti sama dengan negatif sekan 65 derajat. Saya tampilkan kembali rangkumannya jika kalian lupa ya. Rangkuman dari sin, kotan, sekan, kosekan, kotan dari kuadran 1, 2, 3, 4 itu ini. Semuanya yang di kuadran 1 nilainya positif, yang di kuadran 2 semuanya negatif, kecuali sin dan kosekan. Yang di kuadran 3 ini yang positif hanya tan dan kotan, dan yang di kuadran 4 yang nilainya positif hanya cos dan sekan. Paham ya? Pembahasan positif dan negatif dari keempat kuadran ini bisa kalian lihat di video sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Tentukan nilai trigonometri sudut berikut. Kalau ini nilai, bukan perbandingan, jadi harus nilai yang paling sederhananya. Sin 150, tan 300, cos 600, sama kosekan 225. Karena tidak boleh menggunakan kalkulator, berarti kalian harus ingat
ini ada relasinya, ini ada hubungannya dengan sudut-sudut istimewa yang 0 derajat, 30, 45, 60, 90 gitu. Kita ubah dulu yang 150. Yang 150 ini kita ubah dulu. Berarti sin 180 ini yang paling mendekati ya. Sin 180 dikurangi 30. 150 ini adanya di kuadran yang ke berapa? Ya benar, kuadran yang ke-2. Berarti nilai sinnya positif. Sin dari 30 itu hasilnya setengah. Berarti hasil sin 30 sama dengan positif setengah. Selanjutnya yaitu tan 300. Tan 300 ini yang paling mendekati adalah 360. Berarti 360 dikurangi 60. 300 ini masuknya di kuadran yang ke-3. Kita lihat, kuadran yang ke-3 nilai tan-nya itu positif atau negatif? Ternyata nilai tan-nya adalah positif. Berarti kuadran yang keempat ya tadi ya. Kuadran yang keempat nilai tan-nya adalah negatif. 300 ya. Berarti negatif tan 60 sama dengan, kalau tan 60 itu akar 3 berarti tambahin negatif saja, berarti negatif akar 3. Selanjutnya cos 600, karena 600 itu lebih dari satu putaran, berarti menggunakan K. Berarti cos 2 kali 360 dikurangi 240 sama dengan cos 240. 240 ini kan belum sudut istimewa, ya kita istimewakan. Cos 240 sama dengan cos 180 ditambah 60. 240 ini berada di kuadran yang ke-3. Berarti kuadran yang ke-3 hasilnya negatif. Cos 60 itu setengah, berarti negatif setengah. Selanjutnya kosekan 225. Berarti 180 ditambah 45. 225 ini berada di kuadran yang ke-3. Kosekan dari kuadran yang ke-3 hasilnya negatif. Berarti negatif akar 2. Jelas ya? Ya. Selanjutnya nomor 6. Nomor terakhir, diketahui tan 20 derajat sama dengan P. Nyatakan nilai trigonometri berikut dalam P. Untuk sin 250, cos 340, tan 110, dan kotangan 200 derajat. Kita mulai dengan menggambarkan gambaran dari tan 20 derajat sama dengan P. Tan itu kan singkatannya apa? Desa. Depan dibagi samping. P itu artinya P per 1. Berarti depannya P, sampingnya 1. Sisi miringnya berapa, Bu? Ya kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Berarti sisi miring sama dengan 1 kuadrat ditambah P kuadrat. Bisa juga ditulis akar 1 plus P kuadrat. Kalau di sini 20 derajat, di sini siku-siku, artinya kalau segitiga itu kan totalnya 180 ya. Berarti sudut ini 180 dikurangi 90 dikurangi 70 sama dengan dikurangi 20, berarti sama dengan 70. Ya, kita jawab yang A dulu. Sin 250 itu berarti ada hubungannya dengan 180. Berarti 180 ditambah 70. 250 itu berada di kuadran yang ke-3. Sinnya negatif. Berarti negatif sin 70. Kita lihat di sudut 70. Sin itu kan gini. Depan dibagi miring. Depannya 1, miringnya akar 1 per P kuadrat. Berarti negatif 1 per akar 1 plus P kuadrat. Selanjutnya cos 340. Berarti 360 dikurangi 20. 340 ini kan di kuadran yang ke-4. Nilai cosnya itu positif. Berarti
positif cos 20. 20 berarti lihat yang di sini. Cos itu sampingnya 20 itu 1, miringnya akar 1 per P kuadrat. Berarti cos 20 sama dengan 1 per akar 1 plus P kuadrat. Selanjutnya yaitu tan 110. Yang paling mendekati dengan sudut 110 adalah 180. Berarti tan 180 dikurangi 70, tan 110. 110 itu berada di kuadran yang kedua. Kuadran yang kedua nilai tannya adalah negatif, berarti negatif tan 70. Kita lihat sudut yang 70. Tan itu kan desa. Depan per samping, berarti 1 per P. Karena ini ada negatifnya, berarti negatif 1 per P. Yang terakhir, kotan 200 derajat. 200 derajat itu kaitannya yang paling dekat dengan 180, berarti 180 derajat ditambah 20. 200 itu berada di kuadran yang ketiga, nilai kotannya positif, berarti positif kotan 20. Kita lihat di sini 20. Kotan itu rumusnya sampan, samping per depan. Sampingnya 20 itu 1, depannya itu P, berarti 1 per P. Mudah ya? Ya, memang karena sudut-sudut berelasi itu salah satu sebab dari trigonometri yang paling mudah. Ya, apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like postingan ini, video ini gitu ya. Semoga penyampaian ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.